بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام، والصلاة والسلام على أشرف الأنام سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا. أما بعد. Yang kami hormati segenap pengurus Masjid Baitus Salam, yang kami hormati Bapak Imam Masjid Baitus Salam, segenap tokoh masyarakat, serta seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan sama-sama kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Sampai dengan malam hari ini Allah berikan kita kesehatan, kesempatan, kehidupan. Mudah-mudahan dengan bertambahnya nikmat yang Allah berikan kepada kita, bertambah besar rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan mudah-mudahan sebagaimana doa Rasulullah, Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Ya Allah, kalau sampai dengan saat ini Engkau masih memberikan kami kehidupan, maka mudah-mudahan itu bisa menjadi peluang untuk kami menambah kebaikan dan amal soleh. Namun kalau kemudian Engkau mentakdirkan kematian untuk kami, mudah-mudahan itu menjadi penyebab berhentinya kami melakukan kemaksiatan dan kesalahan. Tidak sempurna syukur kita kepada Allah kalau tidak kita iringi dengan bersolawat kepada Rasulullah. Dengan sama-sama kita mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terutama ini sudah di bulan Maulid. Jamaah sekalian, ini masuk di bulan Maulid, maka salah satu amalan yang paling afdal, salah satu amalan yang paling besar pahalanya di bulan Maulid adalah memperbanyak kita bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pada malam hari ini seperti biasa, sembari kita menunggu waktu salat Isya, kita manfaatkan waktu yang sebentar ini untuk menambah wawasan keislaman kita. Tema melanjutkan bahasan sebelumnya, di mana sebelumnya kita mengkaji tentang apa perbedaan antara hadiah atau hibah, apa perbedaan antara hibah, wasiat, dan warisan. Kemarin sudah kita kaji. Pada malam hari ini kita akan mengkaji tentang yang harus dilakukan sebelum membagi warisan. Karena ini penting jamaah sekalian.
tentang warisan banyak di antara kita yang masih simpang siur. Dan itu menjadi kebenaran sabda Nabi SAW. Kalau kajian tentang sholat di mana-mana, kajian tentang zakat di mana-mana, kajian tentang hadis di mana-mana, kajian tafsir di mana-mana, tapi kajian tentang warisan sedikit kita jumpai. Sebagaimana sabda Rasul SAW, ta'allamul faraid, pelajari itu ilmu faraid, ilmu pembagian harta warisan. Wa'allimuha, kalau kita sudah faham, ajarkan itu kepada orang lain. Sebab apa? Sesungguhnya harta warisan, sesungguhnya ilmu tentang pembagian harta warisan itu adalah nisful ilm. Separuh dari ilmu agama itu berisi tentang warisan. Wa huwa awwalu ma yanza'u min ummati. Dan ilmu tentang pembagian harta warisan ini adalah ilmu yang akan pertama kali diangkat oleh Allah dari muka bumi. Dalam riwayat yang lain, salah satu tanda kiamat adalah tidak akan terjadi hari kiamat itu sehingga manusia kebingungan, berselisih tentang pembagian harta warisan dan tidak ada seorang pun yang bisa menjelaskan dengan benar sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita akan mengkaji apa yang harus kita lakukan sebelum kita membagi harta warisan. Ada keluarga kita yang meninggal dunia, mungkin ayah kita, mungkin ibu kita, mungkin suami kita, mungkin istri kita. Sebelum kita membagi harta warisan dari almarhum almarhumah, ada beberapa hal yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Jadi nggak boleh harta warisan ini dibagi-bagi dulu sebelum kita melakukan hal-hal yang akan kita kaji ini. Apa yang dimaksud? Satu, membayar hutang kepada manusia. Ini penting sekali, penting sekali. Bahkan dalam banyak hadis, Rasulullah sampai bersabda, kalau kita jihad di jalan Allah, berperang dan kita wafat di medan peperangan itu, kita mati syahid. Semua dosa orang yang mati syahid itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali hutang. Bahkan pernah suatu ketika ada seseorang yang di zaman Nabi pada waktu itu wafat, meninggal dunia. Salah satu kewajiban kita terhadap saudara muslim kita adalah mensolatkan. Makanya jamaah, kalau kita lagi nggak sakit, lagi nggak ada sibuk, lagi nggak ada kerja, dan mendengar toa dari masjid, Bapak Ibu sekalian, bagi jamaah yang ada di rumah, kami mohon keikhlasannya datang ke masjid sholat jenazah. Datang, itu wajib. Meskipun wajibnya kifayah, tapi wajib. Tapi pernah suatu ketika ada seseorang muslim pada waktu itu wafat dan Rasulullah tak mau mensolatkan. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasul, bukankah yang meninggal ini adalah seorang muslim? Ya. Bukankah seorang muslim itu wajib disolatkan? Ya. Bukankah kewajiban kita untuk mensolatkan jenazah saudara kita yang wafat? Iya. Lalu kenapa engkau enggan untuk mensolatkan? Kemudian Rasulullah menjawab, saya tidak mau mensolatkan jenazah ini karena dia masih ada hutang yang belum dibayar. Sampai sebegitunya. Rasulullah enggan mensolatkan jenazah karena dia meninggalkan hutang yang belum dibayar. Itulah mengapa jamaah sudah menjadi tradisi di negeri kita, kalau ada orang meninggal dunia, sebelum kita hantar ke pemakaman, terlebih dahulu kita kumpulkan warga kan? Hadirin sekalian, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, persaksikanlah jenazah ini, almarhum ini, almarhumah ini orang yang baik atau orang yang tidak baik. Dan menjawab semua kan, orang yang baik. Itu ada hadisnya. Karena setiap orang yang bersaksi atas almarhum almarhumah bahwa dia adalah orang yang baik,
saksi itu yang nanti akan dijadikan hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan hanya itu. Yang juga disampaikan oleh sahibul musibah, orang yang berduka juga menyampaikan, Bapak Ibu sekalian, bila mana masih ada sangkut hutang piutang terhadap almarhum almarhumah, kalau itu diikhlaskan, semoga Allah memberikan sebesar-besarnya balasan. Tapi sekiranya tidak ikhlas karena mungkin nominalnya besar, maka silahkan temui keluarga almarhum almarhumah. Ini wajib untuk disampaikan. Kenapa? Yaitu tadi, sebelum kita membagi harta warisan, ada hutang kepada manusia yang harus kita lunasi. Siapa yang berkewajiban melunasinya? Ya ahli waris. Dengan cara apa melunasinya? Dari harta warisan. Makanya pertemuan lalu sudah kita singgung sedikit, ahli waris itu ada enaknya, ada tidak enaknya. Enaknya adalah ketika orang yang meninggal dunia, banyak harta warisannya. Dia nggak ikut kerja, tapi ikut menikmati. Karena dapat harta warisan. Tapi celakanya, kalau ada orang yang meninggal dunia, dan meninggalkan banyak harta, nggak ada harta warisan, tapi malah menyisakan hutang, maka hutang itu wajib dibayar oleh ahli waris meskipun almarhum tidak meninggalkan harta warisan. Makanya jamaah pikir-pikir, kalau mau ngutang, pikir-pikir dulu. Karena nanti dibebankan kepada ahli waris. Kecuali ada perjanjian, kalau mati hutangnya lunas, nah itu enak. Tapi saran saya, kalau tidak ada perjanjian itu dan kita masih ada hutang, saran saya jangan mati dulu. Ini saran. Karena berat, tanggung jawabnya di hadapan Allah berat. Karena orang yang mati di jalan Allah itu semua dosa diampuni oleh Allah kecuali satu, hutang. Sama dengan kita hari raya. Ketika 1 Syawal selesai sholat Id, kita bertamu dari rumah ke rumah, semua dosa dimaafkan tapi hutang masih. Jangan pula nanti mohon maaf ya Pak, mohon maaf lahir dan batin. Ya, semua dimulai dari nol ya, itu dosanya bukan hutangnya. Sementara hutang masih tetap nggak kembali nol, Pak. Nah ini, jadi misal harta warisannya 100 juta, sementara almarhum meninggalkan hutang 30 juta, maka 30 juta ini ambil dulu, bayarkan hutangnya, total harta warisan bukan 100 juta, tapi 70 juta. 70 juta itu yang dibagi-bagi. Jadi jangan 100 juta kita bagi, sementara hutangnya belum dibayar. Ini yang pertama. Jadi membayar hutang kepada manusia. Yang kedua, bukan hanya hutang kepada manusia. Sebelum harta warisan itu dibagi kepada ahli waris, kepada orang yang berhak menerima bagiannya berapa, sebelum itu semua dibagi, kewajiban berikutnya adalah membayar hutang kepada Allah. Apa misal? Kalau hutang kepada manusia kan sudah jelas. Nominalnya ada, hitungannya ada, jatuh temponya ada, hitam di atas putihnya ada, udah jelas. Tapi kalau hutang kepada Allah ini contohnya apa? Puasa. Mayoritas ulama, salah satu ibadah yang tidak bisa diwakilkan adalah puasa. Termasuk juga sholat, itu nggak bisa diwakilkan. Maka nggak boleh nanti seorang suami ketika istrinya mau ke masjid, "Ma, mau kemana?" "Ke masjid." "Titiplah sholat isya satu." Nggak bisa. Nggak bisa, Pak. Kalau sholat itu bisa dititip, kayaknya saya paling banyak menerima titipan. Ya. Nggak boleh. Termasuk diantaranya puasa. Puasa itu nggak boleh diwakilkan. Misalnya, ada orang tua kita yang wafat. Sebelum wafat, beliau itu tidak puasa karena sakit. Bulan Ramadan, beliau tidak puasa karena sakit. Ternyata, selesai bulan Ramadan, beliau bukan malah sembuh, tapi justru wafat, meninggal dunia. Berarti kan menyisakan hutang puasa. Menyisakan hutang puasa. Bagaimana cara menggantinya Pak Ustadz?
Tidak bisa diganti dengan kita berpuasa atas nama orang yang meninggal, nggak bisa. Pak, kenapa puasa? Puasa qadha? Bukan. Puasa fidyah, puasa apa namanya nazar? Enggak. Puasa sunnah? Enggak. Senin Kemis? Enggak. Jadi puasa apa? Emak dulu meninggal. Bapak dulu meninggal punya utang puasa? Tidak bisa. Mayoritas ulama mengatakan tidak bisa. Lalu bagaimana Ustadz? Diganti dengan membayar fidyah. Berapa banyak fidyahnya Ustadz? Dihitung. 1 hari meninggalkan puasa, fidyahnya adalah senilai dengan sehari makan. Bukan sekali makan loh ya, sehari makan. Umumnya orang Indonesia sehari makan berapa kali? 3. Kalau sehari makan 2 kali itu antara diet atau ngirit. Kalau lebih dari 3 kali rakus. Maka umumnya 3 kali. Kita bayar makanan atau bayar uang Ustadz? Menurut ulama yang paling baik adalah memberikan makanan. Tapi kan repot. Kita harus menyediakan sarapan paginya. Nanti siang kita antar makanan siangnya. Makanan malam kita berikan makan malamnya, kan repot. Maka biasanya kita langsung dikonversi menjadi uang. Boleh Pak Ustadz? Boleh. Berapa nominalnya Ustadz? Disetarakan dengan umumnya kita makan sehari. Sarapan. Berapa sarapan kita? 10.000 ya. Lontong sayur kan rata-rata 10.000. Anggaplah 10.000. Oh saya enggak Ustadz, saya pizza sarapannya. Iyalah. Tapi kan rata-rata lontong sayur 10.000. Makan siang berapa? 15 itu enggak minum Pak. Kalau kalau sama Teo Beng kan 20.000. Anggap 20.000. Normal ya kan? Terus makan malam? Sama 20.000. Itulah mengapa fidyah sehari puasa diputuskan oleh Majelis Ulama Indonesia melewati Badan Amil Zakat Nasional bahwa senilai dengan 50.000. Berarti gimana Ustaz hitungannya? Berarti sehari enggak puasa fidyahnya 50.000. Kalau sebulan enggak puasa tinggal kali 50.000 kali 30 hari. Kita bayar kepada fakir miskin. Itu caranya. Tapi perlu diingat jamaah, begini. Kalau beliau tidak puasa selama Ramadan karena sakit, kemudian di bulan Syawal, hari pertama Syawal, langsung wafat. Terhitung orang yang punya hutang puasa atau enggak? Sepanjang Ramadan sakit. Hari pertama Syawal, hari raya Idul Fitri, itu langsung wafat. Terhitung orang yang punya hutang puasa atau enggak? Enggak. Bukan. Alasannya bukan karena lebaran. Tetapi karena beliau bukan termasuk orang yang lalai meninggalkan puasa. Meninggalkan hutang puasa. Karena kan kemarin enggak puasa karena lalai atau karena enggak mampu? Enggak mampu kan? Karena sakit. Belum diberi kesembuhan oleh Allah udah wafat. Maka dia meninggalkan puasa bukan karena kelalaian, tapi karena ketidakmampuan. Yang terhitung hutang itu adalah begini. Sepanjang Ramadan tidak puasa karena sakit. Syawal sembuh. 1 Syawal, 2 Syawal, 3 Syawal, 4 Syawal sembuh sampai di penghujung Syawal. Tapi belum bayar hutang puasa. Udah sehat, udah sembuh, tapi hutang puasa belum kebayar. Nanti aja lah Ustadz, entar aja. Entar. Tiba-tiba meninggal. Makanya ini adalah menjadi salah satu dalil kita nggak boleh nunda-nunda. Ayo Pak, sholat Pak, entar aja lah Pak Ustadz. Tiba-tiba mati aja. Pak, tobatlah kita Pak, besok aja lah Ustadz. Rupanya nanti malam mati. Nah sama ini kasusnya. Entar nggak dibayar nih, waktu sembuh nggak dibayar. Sampai akhir Syawal meninggal. Nah itu adalah hutang puasa yang wajib dibayar fidyahnya oleh ahli waris. Apa misalnya lagi? Hutang kepada Allah. Nazar. Itu kan hutang kepada Allah.
Misalnya, orang tua kita sakit, kemudian bernazar, kita tahu nih, anak nanti kalau bapak ini sembuh, nanti bapak bernazar akan berkurban. Tahun ini akan berkurban 1 ekor sapi. Ternyata sembuh. Tapi saat beliau sembuh, itu belum masuk hari raya kurban. Masih lama hari raya kurban. Akhirnya nunggu nih. Ya Allah, saya akan tunaikan nazar saya karena saya sudah sembuh. Nanti saya mau berkurban di hari raya kurban. Mau kurban 1 ekor sapi misalnya. Ternyata nunggu nih. Nunggu hari raya kurban, belum hari raya kurban sudah wafat. Maka nazar tadi tetap wajib dibayar. Karena itu tergolong hutang kepada Allah. Jadi dari 100 juta harta warisan misalnya, kurangi dengan 1 ekor sapi. Misalnya 1 ekor sapi 30 juta, kurangi 30 juta. Misalnya 20 juta, kurangi 20 juta. Yang jelas harus dibayar. Jadi yang pertama, bayar dulu hutang kepada manusia, wajib. Yang kedua, bayar dulu hutang kepada Allah. Wajib. Apalagi hutang kepada Allah, contohnya haji atau umrah. Maksudnya Ustadz, begini. Kita punya orang tua yang secara ekonomi beliau itu seharusnya tergolong orang yang wajib haji, wajib umrah. Atau salah satunya, pilih umrah atau pilih haji. Atau bisa dua-duanya, bagus. Yang jelas dia wajib ke tanah suci karena udah mampu. Akhirnya ditunda, tak kunjung berangkat. Punya duit beli mobil, punya duit beli rumah, punya duit beli kontrakan, punya duit beli lahan, punya duit bikin bisnis. Enggak kunjung-kunjung daftar haji, enggak kunjung-kunjung berangkat umrah. Sampai wafat. Maka orang tua yang model begini, ketika wafat, wajib diambil dari harta warisannya, yaitu biaya pelaksanaan ibadah haji atau umrah. Caranya gimana Ustadz? Kan beliau sudah wafat. Badal haji. Apa itu badal haji? Badal itu artinya menggantikan. Badal haji adalah menggantikan ibadah haji. Salah satunya adalah orang yang sudah wafat, orang yang sudah meninggal dunia. Seperti tahun ini misalnya, kami itu tiap tahun selalu menerima badal haji dari jamaah, titip kepada saya. Ustadz minta tolong badal haji. Akhirnya saya telepon kawan saya yang di sana, bisa enggak menggantikan haji untuk almarhum, untuk almarhumah? Oh bisa. Saya tanya, berapa biayanya? Sekian. Dapat sertifikat? Ya. Ada bukti pelaksanaannya? Ada. Dapat perlengkapan haji? Dapat. Biayanya kurang lebih 10 juta. Tergantung kurs, bisa kurang, bisa lebih. Kurang lebih 10 juta. Nah, dibadalkan nanti emak kita dihajikan di sana atau bapak kita nanti dihajikan di sana. Setelah haji itu dilaksanakan, nanti kita dapat sertifikat bahwa betul haji itu telah dilaksanakan, siapa yang melaksanakan, siapa yang dibadalkan hajinya, terus ada saksinya, dapat. Itu wajib, hutang kepada Allah. Nah, yang ketiga, hutang kepada Allah sudah, hutang kepada manusia sudah, hutang kepada Allah sudah. Yang ketiga, kewajiban akan harta itu sendiri. Maksudnya gimana Ustadz? Contoh, orang tua kita kaya. Biasanya beliau itu bayar zakat setiap bulan Januari, contohnya. Misalnya, beliau selalu bayar zakat setiap bulan Januari. Zakat apa? Banyak Ustadz. Beliau punya peternakan, berarti zakat peternakan. Beliau berdagang, ada zakat perdagangan. Beliau punya emas perak, ada zakat emas perak. Beliau punya banyak penghasilan, zakat penghasilan. Biasanya Ustadz dikeluarkan setiap bulan Januari. Ternyata di bulan Desember wafat. Berarti kan zakat belum dibayar. Maka ahli waris itu wajib mengeluarkan zakat yang biasa setiap tahun dia keluarkan. Tapi sekali itu saja. Bukan nanti tahun depan wajib bayar lagi, tahun depan wajib bayar lagi, tidak. Hanya di tahun itu saja. Tapi wajib.
Kemudian yang terakhir, yang harus dilakukan sebelum kita membagi harta warisan adalah biaya fardu kifayah. Itu boleh diambil dari harta warisan. Maksudnya gimana Ustadz? Ya, beli kain kafan atau memberi upah orang yang memandikan, memberi upah orang yang mengkafankan, kemudian memberi upah orang yang menggali kuburannya, kemudian bayar ambulans, atau pokoknya keperluan fardu kifayah. Itu boleh diambil dari harta warisan. Sebelum dibagi-bagi, keluarkan dulu untuk fardu kifayah. Berapa biayanya? Ya tergantung. Sama seperti kemarin terjadi di perumahan kita. Ada orang tua wafat, meninggal dunia, kemudian dikirim jenazahnya ke kampung. Kan biayanya gede. Gede. Kalau saya tidak salah ingat ya, per kilo itu 2 juta. Kalau saya tidak salah ingat. Karena kemarin saya tanya ke keluarga yang mengantarkan, berapa biaya antar jenazah? Per kilo 2 juta. Jadi kalau jenazahnya gemuk, wah. Makanya saya agak khawatir Pak Imam. Ya Allah, kalau saya mati ini nanti, berapalah kira-kira? Berapalah kira-kira biaya pengiriman? Itulah kenapa saya beli sepeda sekarang. Mudah-mudahan saya mati nanti udah agak kurusan. Biar tidak menyusahkan keluarga. Ini candaan saja, Pak. Tapi ini realita. Misalnya, biaya pengiriman jenazah 20 juta misalnya. Apakah itu bisa Ustaz 20 juta itu diambil dari harta warisan? Boleh. Boleh. Nggak menjadi masalah. Yang diperselisihkan oleh para ulama adalah selain biaya fardu kifayah. Misalnya, Ustadz kami mau mengadakan tahlilan nih Ustadz 3 malam nih Ustadz. Malam pertama, malam kedua, malam ketiga. Boleh nggak diambil dari harta warisan? Nah ini berselisih ulama. Sebagian besar mengatakan itu tidak boleh diambil dari harta warisan. Diambil dari harta kita, tapi tetap diniatkan untuk almarhum almarhumah. Karena kenapa kita niatkan untuk almarhum almarhumah? Karena pahala yang akan pertama kali dirasakan oleh orang yang meninggal dunia adalah pahala sedekah. Itulah mengapa kita mengadakan tahlilan, ada makan-makan. Setidaknya minuman ringan, setidaknya ada kue-kue kalau nggak ada makan berat. Itu bukan menyusahkan tuan rumah, bukan. Itu semata-mata tuan rumah agar punya peluang sedekah atas nama almarhum almarhumah. Karena itu pahalanya besar. Namun ini diperselisihkan oleh para ulama, boleh mengambil dari harta warisan atau enggak. Tapi sebagian besar mengatakan itu tak boleh. Apalagi yang 7 malam berturut-turut. Setiap malam rendang, besok opor, besok habis harta warisannya. Enggak dibagi-bagi. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita Isya jam berapa hari ini? Isya sebentar. 12. Berarti sebentar lagi. Karena waktu sudah sebentar lagi. Insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan kembali masih tentang ini masih panjang ngomong-ngomong. Mudah-mudahan kita tuntas membahas tentang harta warisan ini supaya tidak terjadi lagi perselisihan. Sebelum kita tutup, barangkali ada tanya jawab dari jamaah sesuai dengan tema kita tentang warisan boleh. Atau di luar tema tentang warisan juga boleh. Silakan. Utang. Oh, saya dengar utang. Ya, silakan. Saya kan berutang di bank, Bang Ustaz. Di bank BPD. Di bank BPD itu sebelum kita akad utang 50 juta Mama. Kemudian kita meninggal, sudah diwariskan, anak-anak sudah tahu bahwa kita ayah utang. Kemudian yang pertanyaan itu apakah selesai di utang itu selesai?
karena diasuransikan oleh bank. Apakah termasuk keluarga juga yang bayar, Pak? Karena kita kalau meninggal ya, sekarang masih hidup, sekarang masih bayar. Pak, mantap. Kalau kita meninggal, apakah ada kewajiban kita untuk melanjutkan hutang itu padahal sudah kita asuransikan, Ustaz? Begini, maka kuncinya adalah sebelum dana itu cair, kan kita tanda tangan. Saran saya baca dulu sebelum ditanda tangan. Nah, kalau misalnya di situ ada poin misalnya. Kalau yang bersangkutan atau pihak pertama itu meninggal dunia, maka hutang dilunaskan atau dibebaskan atau apapun bahasanya. Intinya lunas. Maka kalau itu yang tertulis di akadnya dan kita tanda tangani, artinya kita sepakat dan pihak bank juga merestui dan menyetujui itu karena dia yang membuat peraturan, maka saat kita meninggal dunia terbebaslah tanggung jawab hutang itu. Tapi biasanya itu hutang yang kita lakukan akadnya secara profesional. Tapi kalau dari orang ke orang biasanya enggak. Maka kalau akadnya profesional biasanya ada pernyataan seperti itu. Maka kalau ada pernyataan seperti itu enak. Tapi jangan pula Bapak buru-buru meninggal ya. Biar cepat lunas Ustaz dia, jangan. Oh gitu. Ya. Oh ya. Ya. Wah, canggih juga sekarang Pak ya. Ya. Siap. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi jamaah? Silakan. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ada cerita sedikit nih Pak Ustadz. Ada bujang dan gadis gitu. Jadi tunangan mau menikah gitu. Kemudian si bujang ini sakit parah lah. Terus dia mau berobat, karena biaya berobat kurang. Jadi si gadis ini kasihlah emasnya mungkin sekitar 10 gram gitu untuk tambahan biaya berobat. Jadi sebelum dia berobat meninggal lah. Sebelum berobat tapi duit ini udah terpakai. Meninggal lah si bujang ini. Jadi ahli warisnya menanyakan sama si gadis nih. Kata gadis itu, saya ikhlaskan buat dia, jangan ditagih lagi. Sampai 2 kali dia tanya, keluarga dia tanyakan, ahli warisnya tanyakan, dia ikhlas. Yang saya tanyakan ini Pak Ustadz, bagaimana apa status utang dia ini tadi? Sementara dia udah ikhlas, kan dia masih gadis. Mungkin ada sangkutan dengan bapak orang tua dia atau bagaimana? Soalnya ahli warisnya pun tidak berbicara dengan orang tuanya. Bagaimana status utangnya? Sementara dia udah mengikhlaskan. Wah, ini wanita yang luar biasa ya. Karena 10 apalagi 10 gram. Sekarang emas 24 karat yang 24 ya. Itu per gramnya 1 juta loh Pak. 970 sampai 1 juta. Berarti kalau 10 gram 10 juta dapat motor kita Ustaz. Nah, gimana nih Ustaz? Begini. Kalau misal yang bersangkutan sahibul mal, pemilik harta itu sudah mengikhlaskan, maka ini sudah dianggap selesai semua sangkut hutang piutang. Tapi kan beliau masih gadis, masih punya orang tua. Apakah kita mesti menuntut relanya, izinnya, redhonya kepada orang tua akan harta yang sudah diikhlaskan itu tadi? Tidak. Kecuali anak ini masih belum mukallaf. Belum mukallaf itu masih budak-budak. Sementara ini kan udah mau nikah, nggak mungkin budak-budak. Pasti udah dewasa. Kalau anak itu mukallaf dan dia memiliki harta, maka harta itu bukan berada pada kuasanya, tapi berada pada kuasa orang tuanya atau walinya. Tapi kalau dia sudah dewasa
dan dia memiliki harta, maka kuasa harta itu sepenuhnya milik dia. Apalagi tadi sudah diperjelas, emas itu diperoleh dari nabung hasil keringatnya, bukan dari nafkah orang tuanya. Jadi nggak perlu redha dari orang tua, nggak menjadi masalah. Karena kadang-kadang yang bersangkutan bisa redha, pas nanya ke orang tua, loh kok 10 gram? Baliklah 5 gram misalnya. Nah itu jadi persoalan. Jadi tidak jadi masalah. Yang penting kita udah betul-betul mendapatkan pernyataan bahwa beliau sudah mengikhlaskan. Dan saran saya, memang tidak selalu, tapi sewaktu-waktu dibutuhkan. Kata-kata diikhlaskan itu harus disertai dengan bukti. Karena kita tak tahu hati manusia seperti apa. Kadang hari ini ikhlas karena ekonominya sedang lapang. Nanti saat ekonominya sulit, diungkit itu lumayan 10 gram misalnya. Tapi kalau kita udah percaya beliau adalah orang baik, maka tidak menjadi masalah. Cukup dengan keredaannya, keikhlasannya, selesai. Sanggup utang piutang. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi jamaah? Silakan. Ada? Ini tidak ada pertanyaan karena faham atau karena masih kepikiran. Ini saya meninggal ada harta warisan atau enggak nih Ustaz? Tapi mudah-mudahan kita meninggal itu ada harta warisan. Karena betul itu yang dikhawatirkan di dalam surah An-Nisa itu. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Dan khawatirlah, takutlah kalau ketika saat engkau nanti meninggal, orang sepeninggalan kamu itu atau dalam bahasa lain ahli waris kamu itu tidak mendapatkan sedikit pun harta yang kamu tinggalkan. Jadi sebelum kaya jangan buru-buru meninggal. Kecuali udah kaya boleh duluan. Nah, baik. Baik kalau sudah tidak ada, kita tutup majelis ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim.